kita mengakui bahwa kita di sini seret, tapi ini merupakan pintu pertama kita bisa mengoreksi diri kita untuk jangan-jangan kita tidak berbakti kepada kedua orang. Mulai pulang dari sini tengok orang tua masing-masing. Bisa kan Pak, Ibu? Paling tidak tadi katanya telepon atau kirim SMS. Sedang apa ibu dan bapak kita, terutama ibu dan bapaknya yang jauh di kota Jawa sana? Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Saya yakin sekali karena banyak di antara kita yang melanglang buana dari daerah Jawa sana. Telepon sekarang nanti pulang dari sini, ibu bapak sedang apa? Ya, sambil berdoa, ya Allah, ibu dengarkan, bapak dengarkan, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Dan Engkau berikan apapun yang terbaik untuk kebaikan dan kemuliaan kedua orang tuaku, dan masukkanlah mereka keduanya ke dalam surga. Pasti orang tua kita akan berdoa kepada kita, ya Allah, selamatin anak saya, panjangin rezekinya, banyakin, panjangin umurnya. Mau yang panjangin umurnya? Siapa yang mau panjangin umur? Gak mau dulu dah. Kenapa? Jangan-jangan 100 tahun udah sulit banget ini. Ya, jangan banyak-banyak minta panjang umur dah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, gitu. Jangan minta dipanjangin umur. Repot. Pak, udah umur 50 aja kita udah capek makannya. Jengkol aja udah gak berani kita makan. Ya, kita beraninya apa? Roti. Iya, paling tidak ketika kita umur 50 tahun, kita diciumi tangan kita dan jidat kita oleh anak kita. Jangan berharap kita diberikan apa? Jengkol. Dibawain jengkol, gembira banget. Wah, ini anak yang soleh. Giliran dibawain doa, lu bawa doa mulu, gitu kan? Jangan Pak, alhamdulillah anak kita bisa berbakti dengan cara yang terbaik buat dirinya. Ya. Yang kedua, bapak-bapak sekalian di sini dipanjangkan rezeki, panjang umur, dan masih panjang umur diberkahi umurnya. Berbakti kepada kedua orang tua, wasilah menghilangkan bencana dan kesempitan saat bapak terkena musibah, penyakit atau apa. Salah satu wasilah kita berdoa kepada Allah adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Ada 3 orang yang tertutup batu di gua, kan masih ingat ya. Salah satu doa orang yang bertawassul itu adalah, ya Allah, menceritakan tentang apa salahnya, diceritain dia apa, diceritain ini di hadapan Allah ceritanya, bukan di hadapan orang lain. Ya Allah, saya punya ibu dan bapak yang saya biasa pagi dan malam saya perahi susu untuk memberikan minum kepada mereka. Suatu hari saya mencari kayu-kayu bakar yang sangat jauh sekali dan makanan dan minuman buat sapinya. Jauh sekali, sampai pulangnya agak malam. Sampai rumah, sebelum dia masuk ke rumah, dia merahi susunya dulu agar ibu dan bapaknya minum. Tetapi waktu dia melihat sang ibu dan bapak mau diberikan minum, ibu dan bapaknya udah tidur. Waktu dia tidur, dia gak bilang dalam dirinya, buat anak istri saya dulu nih, biar ibu dan bapaknya udah tidur ini. Dia bilang, aku tidak pernah memberikan susu kepada ibu dan bapak, kepada siapapun sebelum ibu dan bapak saya minum. Udah dia taruh itu di dekat tempat tidurnya, khawatir kalau ibu dan bapaknya bangun nanti malam, dia akan sudah siap untuk memberikan makan dan minum buat ibunya. Istri dan anaknya tidak diberi minuman ini walaupun sang ibu dan bapaknya. Sampai pagi, ibu dan istri dan anaknya sudah mengeluh, mau minum nggak dapat minum susu, sedangkan sang bapak dan ibu baru bangun ketika pagi, sedangkan susunya masih berada di samping sang anak yang sudah tertidur. Indah sekali.
bakti sakti. Ya, ini doa didoakan ya Allah. Jika amalku itu ikhlas karenamu, maka bukakanlah pintu yang tertutup ini. Batu itu pun bergerak. Ini menandakan bahwa salah satu wasilah kita berdoa agar cepat dikabulkan adalah bakti kita kepada ibu bapak kita. Lanjutkan. Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua menjadikan pelakunya memiliki doa yang mustajab seperti kisah Uwais Al-Qarni. Doanya itu dicari-cari oleh para sahabat agar mereka didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Bayangkan, ya, kalau ada di antara kita yang pandai sekali berbakti, bapak-bapak sekalian, cari orang itu, bilang sama dia, doain saya ya, doa kamu pasti terkabul. Pasti. Sebab jarang sekali di zaman kita ini yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua di akhirat, bapak-bapak sekalian, yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan sarana penghapus dosa. Dosa kita akan terhapus. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah terjatuh pada suatu perbuatan dosa besar. Apakah aku bisa bertobat? Nabi bersabda, apakah engkau masih mempunyai ibu? Dia menjawab, sudah tidak ada. Kau masih memiliki bibi dari pihak ibu? Dia pun menjawab, ya, masih ada. Nabi menjawab, berbaktilah kepada dia. Bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu. Kalau ibu sudah tidak ada. Jelas ya? Ini bagi orang-orang yang bertanya, bagaimana bakti kita ketika orang tua kita sudah meninggal? Banyak sarana. Salah satunya adalah berbakti kepada bibi dari pihak ibu. Berarti adiknya ibu atau kakaknya ibu. Gitu ya. Kalau kita uang atau bibi, itu kan? Gitu. Gimana caranya? Ya seperti dengan ibu. Tapi Ustaz, bibi saya itu ngaco, gak apa-apa. Gak ada urusan dengan ngaco. Ya. Sampai berbuat syirik pun masih tetap boleh berbakti. Harus berbakti, bukan boleh. Asalkan dia tidak diperintahkan kesyirikan. Itu aja syaratnya. Jangan perintahin saya kesyirikan, tapi perintahkan saya berbakti, saya akan berbakti. Itu ibu dan bapak. Yang kedua, kalau sudah meninggal, punya enggak orang yang selama ini berhubungan baik sama ibu dan bapak? Jangan diputus hubungan itu, sambung lagi. Ya, contoh, bapak dan ibu punya tetangga, saling baik sekali, saling ngantar makanan. Kalau ada apa mungkin pagi dan sore. Saking mereka bersahabat dengan sangat baik. Bapak dan ibu kita meninggal, gimana caranya? Beri tetangga yang tadi berhubungan baik itu makanan seperti waktu bapak dan ibu kita tersebut. Yang kedua, harus indah sekali. Jangan putus, sebab sang ibu dan bapak kita merasakan kebahagiaan waktu mereka di alam kubur dan di yaumil akhir. Silaturahminya tidak pernah putus. Ziaratus saudaranya, ikhwan, ukhuwah, itu tidak pernah putus. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Yang ketiga, doakan dari rumah dan di mana saja Bapak Ibu ada. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Hafal semua. Tapi kapan mencapinya? Setahun sekali hari raya. Iya, jangan di waktu sujud berdoa itu. Banyakkan doa kita lah. Allahumma rzuqni ya gitu. Betul kan? Tapi jarang yang berdoa. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani. Apa? Tapi jarang kita ucapkan. Mulai hari ini akan setiap sujud kita berdoa kepada Allah, Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terutama teman-teman kita yang masih muda dan masih balita ya. Ajarkan mereka ketika sujud banyak berdoa,
Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salah satu tempat yang paling mustajab untuk berdoa adalah di waktu sujud. Perbanyak doa di waktu sujud. Jangan lupakan ya. Yang keempat, gimana berbakti kalau sudah meninggal? Sedekah. Sambil mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan sedekahku ini ikhlas. Yang dengan keikhlasan itu Bapak dan Ibuku diberikan ampun oleh-Mu dan dimasukkan ke dalam surga-Mu. Bismillah. Infakkan, udah jangan diceritain. Jangan bilang kepada DKM apa DKM saya infak 25 juta tapi bilangin ya bahwa ini untuk ibu bapak saya. Rugi. Ya, sangat rugi. Walaupun insya Allah Allah akan memberikan ampunan dan pahala yang besar buat ibu bapak kita. Tetapi mulai berkurang karena kita ingin diceritakan. Kita rugi. Biarkan. Hanya kita yang tahu dengan Allah, ya Allah. Mudah-mudahan amalku ini ikhlas, yang akan memberikan ampunan kepada ibu dan bapakku dan memasukkan mereka ke dalam surga. Bismillah. Selesai. Ya. Kita lanjutkan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju surga. Mau masuk surga jalan tol. Ini masuk surga jalan tol. Gak apa-apa berbakti kepada orang tua. Walaupun gak banyak salat sunnah, walaupun gak banyak salat sunnah, mungkin banyak yang gak kuat, tapi berbakti kepada orang tua akan menaiki itu semua, menandingi itu semua. Tadi yang siapa cerita sederhananya, untunglah gak apa-apa, kita jangan utuh aja. Ya, bersihkan rambut orang tua kita, bantu dia dalam pekerjaan-pekerjaannya, apapun yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir bapak-bapak sekalian, apa artinya doraka kepada orang tua? Doraka tahu? Kata ah saja doraka apa? Ah. Nah, sebentar ke warung beliin ayam goreng, ibu nurul. Tenang, walaupun ngomong ya benar Pak, ini nggak ada urusan kerja kata tidak, ini nggak ada urusan ngomong yang kasar kata kasar, cuma bilang ibu nurul saya nurul. Pelan kan Pak? Pelan kan? Doraka. Tetap Pak, rapatnya doraka kan? Ya, walaupun halus orangnya doraka, beres. Anda masuk daftar merah. Silakan perbanyak rapot daftar merah. Mau doraka sama orang tua. Allahu Akbar. Lagi sholat wajib. Kebetulan sendiri karena ada sesuatu di mana tak ada orang yang sholat jamaah. Allahu Akbar sholat wajib. Ini sampai-sampai ada ulama yang mendapat ya. Anak, ibunya nyari nggak tahu ya Pak. Anak, waduh, sehat gitu. Jemuran, hujan. Wah, itu juga Pak. Jemuran. Kata sebagian ulama mengatakan saat itu niatkan Anda sholat anjuran, mustahab, sholat sunnah. Oh, saya sholat sunnah. Pergi, ambil jemuran itu, balik lagi, sholat lagi gitu. Supaya bisa membatalkan sholat yang tadi itu. Niatkan waktu itu sholat sunnah, balik lagi gitu. Kalau sholat wajib kan katanya seimbang, nggak boleh dibatalkan. Tetapi ketika sang ibu memanggil bilang, saya sholat sunnah, balik supaya nggak memisahkan jiwa kita. Gitu ya. Sampai gitu. Saking tingginya bukan orang tua. Tetapi walaupun tinggi-tinggi, jangan bersihin kakinya sambil nunduk biar dapat barokah sama orang tua.